Gimana cara tahu itu fake out atau breakout? Itu tadi adalah pertanyaan dari seorang rekan di TikTok yang sangat penting sekali. Oleh karena itu saya akan jawab di video ini. Jadi kalau Anda punya pertanyaan jangan ragu, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, kita akan langsung bahas ya teman-teman, bagaimana cara kita itu untuk mengetahui sebuah breakout itu apakah dia adalah true breakout yang bisa menghasilkan kita cuan ya, ataukah dia merupakan false breakout atau fake out atau fakey yang justru akan bisa membuat bangkrut akun kita. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman agar Anda tidak ketinggalan materi-materi edukasi yang saya sampaikan setiap minggunya di channel YouTube ini ya. Dan Anda juga bisa mengikuti live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman, supaya Anda juga bisa terus-menerus mengupdate baik skill dan pengetahuan Anda maupun kondisi market terkini. Di market itu tidak ada kepastian ya teman-teman, semuanya itu serba probabilitas ya, termasuk bagaimana cara kita untuk mengetahui atau untuk membedakan antara false breakout atau fakey atau fake out dengan true breakout yang sesungguhnya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengenali tanda-tanda atau gejala-gejala apakah sebuah breakout itu dia akan menjadi false breakout atau dia akan menjadi true breakout. Pertama-tama kita akan belajar dulu apa sih itu breakout dan false breakout ya teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya, ini adalah contoh dari breakout dan false breakout ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Jadi begini, kalau kita mau bicara soal breakout dan false breakout, itu kita sebenarnya sedang bicara breakout atau false breakout pada sebuah area support atau resistance tertentu. Ya teman-teman, jadi ini berhubungan dengan support and resistance ya. Nah, kita sekarang bicara apa sih itu breakout ya. Breakout itu begini ya teman-teman, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah breakout atau true breakout ya. Jadi sebuah kejadian di mana harga itu melewati, dalam hal ini resistance ya teman-teman. Harga itu dia breakout di atas resistance dan kemudian arah harga itu dia mengikuti arah breakoutnya. Dalam hal ini karena breakout yang terjadi itu adalah ke atas, dia breakout di atas resistance, maka ini disebut dengan breakout bullish. Sedangkan yang disebut dengan false breakout adalah breakout yang palsu ya teman-teman, sesuai namanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ini ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3 ini adalah contoh dari false breakout ya teman-teman. Mungkin ada Anda yang bertanya, Pak Setio, yang ini kan juga false breakout. Nah, ini kita perlu teliti ya teman-teman. Yang ini bukanlah false breakout ya. Kenapa? Saya akan tunjukkan bedanya ya teman-teman. False breakout itu adalah sebuah kejadian di mana ini ya teman-teman, harga itu dia mengalami breakout sebenarnya di bawah supportnya pada contoh yang ini, akan tetapi kemudian ada syarat lanjutannya. Ya, syarat lanjutannya apa? Bahwa harga itu kemudian bergerak berlawanan dengan false breakoutnya ya. Dalam hal ini false breakoutnya adalah ke arah bawah, maka kemudian harga itu dia lari atau dia bergerak ke arah yang berlawanan, ini dia malah bergerak ke atas ya teman-teman. Itu yang disebut dengan false breakout. Oleh karena itu yang di sini tidak saya sebut sebagai false breakout. Kenapa? Karena akhirnya harga itu dia naik ke atas ya teman-teman. Lalu Pak Setio, kalau di sini ini bukan false breakout, lalu namanya apa? Buat saya ya teman-teman, ini adalah noise. Dan noise di market itu biasa saja dia terjadi setiap detik, setiap saat dia terjadi di market ya teman-teman. Jadi sekali lagi, yang namanya false breakout itu dia tidak hanya sekedar dia slip di atas resistance lalu balik, tidak, tapi harus ada syarat lanjutannya. Pergerakan selanjutnya itu dia berlawanan dengan arah breakoutnya ya. Kalau kemudian ini setelah itu kemudian arah breakoutnya itu ke atas, maka ini tidak bisa disebut sebagai false breakout menurut saya ya. Itu supaya kita ketat dalam mendefinisikan sesuatu ya teman-teman. Sekali lagi, false breakout itu yang ada di bawah ini, dan yang ini ya teman-teman. Kenapa? Karena begitu terjadi false breakout, harga kemudian lari ke arah yang sebaliknya, ya, itu kata kuncinya.
Tanda-tanda atau karakteristik yang pertama adalah kita melihat di sini contohnya ya teman-teman, candle itu dia tidak close di atas garis resistansnya ini ya teman-teman. Nanti kalau di bawah logikanya tinggal dibalik aja ya. Nah, di sini biasanya trader FOMO nih yang kena ini, ya kan, buru-buru ya teman-teman, mentang-mentang ini trennya lagi bullish, kemudian dia break resistance, buru-buru langsung hajar buy ya teman-teman. Dia nggak nunggu dulu candle itu untuk close di atas level resistansnya ini. Akhirnya apa? Kenalah dia false breakout ya teman-teman, harga balik lagi close di bawah, ini bisa dikategorikan sebagai bearish pin bar ya teman-teman. Kemudian harga berbalik arah, tadi kita jangan lupa definisinya ya teman-teman, ini adalah false breakout dan harga berbalik arah ke arah yang sebaliknya, yaitu ke bawah ya teman-teman. Jadi sekali lagi, tanda pertama adalah tunggulah dulu sampai candle itu benar-benar close di atas resistance atau di bawah support. Tanda-tanda atau karakteristik yang kedua adalah tunggulah breakout yang terjadi disertai dengan candle momentum ya teman-teman. Apa itu candle momentum? Yaitu engulfing atau kalau enggak itu marubosu ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat di contoh gambar ini, kita melihat ini adalah ada support ya teman-teman, dan di sini kita melihat harga itu sebenarnya dia slip-slip aja ya. Tadi ini berkaitan juga dengan contoh yang pertama, candle nggak close di bawah supportnya ya teman-teman. Jadi di sini jangan enter sell dulu. Karena apa? Karena ini harga tidak atau belum breakout di bawah supportnya ya teman-teman. Lalu entry sell-nya di mana? Entry sell-nya lakukan ketika terjadi breakout yang disertai dengan momentum, yaitu di candle ini ya teman-teman. Di sini ada candle engulfing atau marubosu ya. Antara engulfing dengan marubosu itu memang bedanya tipis-tipis ya teman-teman, tapi gampangannya aja ada candle yang gede gitu aja ya, panjang seperti ini, dalam hal ini candle bearish ya teman-teman. Kalau biasanya breakout itu disertai dengan candle momentum seperti ini, maka chance-nya untuk menjadi true breakout itu adalah besar ya. Dan oleh karena itu jangan heran kalau harga bergerak turun ke bawah mengikuti arah breakout-nya. Tanda-tanda yang ketiga adalah bahwa false breakout itu dia lebih sering terjadi karena sedang melawan trend major di TF daily ya teman-teman. Di chart yang sebelah kiri ini ya teman-teman, kita melihat bahwa ini terjadi false breakout di bawah support, sedangkan ini terjadi valid breakout di atas resistansnya. Mungkin Anda ada yang bilang, waduh Pak Setio, ini kan sudah terjadi. Biasanya kan banyak yang ngomong gitu ya kan, wah ini sudah terjadi, enak aja ngomong ya. Akan tetapi kita itu bukan dukun, yang kita lakukan adalah analisa yang hati-hati ya teman-teman. Dalam hal ini apa? Kita melihat di trend majornya di TF daily itu harga sedang naik, harga sedang bullish, ya kan, harga sedang bergerak di atas EMA moving average-nya ya teman-teman. Lepas dari moving average apapun yang atau berapapun yang Anda gunakan ya. Ketika harga bergerak di atas moving average, harga membuat higher high dan higher low, jelas sekali ini trennya adalah bullish, maka aturannya adalah lebih gampang terjadi false breakout di bawah support daripada di atas resistance ya teman-teman. Oleh karena itu ketika majornya di TF daily itu sedang bullish ya, maka Anda harus curiga bahwa ketika terjadi slip atau false breakout di bawah support seperti ini, Anda harus curiga, oh ini jangan-jangan false breakout. Kenapa? Trend majornya masih naik, masih bullish ya. Oleh karena itu kita bisa mengenali tanda-tanda itu ya teman-teman. Oleh karena itu ketika harga break di sini atau slip di bawah supportnya ini, kita nggak buru-buru untuk sell ya, karena tahu trend majornya sedang bullish. Sebaliknya ketika kita tahu ini harga malah break di atas resistansnya, di sini ada engulfing ya teman-teman. Kemudian kita of course dalam prinsip ini kita tidak boleh meninggalkan tanda-tanda dan karakteristik yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini harga sudah close di atas resistansnya dengan candle momentum, dalam hal ini bullish engulfing ya teman-teman. Oleh karena itu di sini kita bisa dengan rasa percaya diri yang tinggi, kita bisa memutuskan bahwa ini adalah berpotensi menjadi true breakout karena dia searah dengan trend major di TF daily-nya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.